Oke guys, selamat siang. Menemani hari ini, siang ini di kota gua hujan guys. Kota kalian pada hujan nggak? Dari pagi di sini hujan terus. Buat kalian yang belum makan, sok silahkan nonton sambil makan. Yang mau sambil ngopi, yang mau sambil rebahan. Hari Minggu ini gua mau bahas beberapa topik di video kali ini ya. Rekan semua juga yang lagi pada nonton, semoga dikasih selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dilancarkan urusannya. Mungkin kali ini ada beberapa topik yang bakal dibahas ya. Ya kita reaction beberapa video yang hari ini lagi pada rame diperbincangkan. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja gas ke video pertamanya. Pak Dedi tinggal iya tepatnya Kampung Babakan Cisarua, RT 2 RW 15. Ini yang kena bencana itu tahun 2024 akhir kalau nggak salah. Yang laporannya kemarin sempat udah masuk katanya cuman ke BPBD, bukan ke pusat katanya. Kita tunggu. Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Iya, kampung masih salah satu kampung anu terkena banjir, anu terkena bencana. Bahkan iya kampung biasa disebut kampung anu pang parahna dina ieu bencana, anu terisolasi dijadikan anak tere, sedangkan ieu bumi tinggal. Ieu bumi tos tiasa ditempati. Ieu dilepet bumi tinggal. Kita batu bebatuan. Buat Bapak Bupati Sukabumi yang baik hati, Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi yang bijaksana, Asisten 2 yang ramah dan soleh, Pak Camat yang cekatan, mohon ya, hari ini tim verifikasi bantuan untuk warga terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember yang rumahnya mengalami kerusakan, masyarakatnya mengalami penderitaan, teriak di media sosial, mohon didampingi ya, karena kami juga kemarin merasa bahagia saat tim Provinsi Jawa Barat turun dipimpin oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pak Asisten 2-nya juga meninggalkan tempat dengan alasan mau menghadiri acara Dekranasda. Pak Camatnya juga ngilang. Coba mana yang lebih penting, Dekranasda atau penanganan bencana? Kami tidak meminta kas daerah Bapak loh. Kami menggunakan anggaran provinsi dan ini kewajiban kita bersama. Yuk, kita ini diberi gaji, diberi jabatan, diberi pilihan oleh rakyat untuk melayani, bukan untuk kegiatan-kegiatan seremoni. Ayo Bapak yang baik hati, turun ke lapangan, ayo. Pak Dedi. Jadi ini yang telah tanggulangi sama pemerintah wilayah Sukabumi ya. Karena ini pertanyakan, ayo kata Pak Edi, buat wilayah setempat pemerintahnya mana katanya. Semoga cepat bisa terselesaikan lah masalah-masalah yang ibaratnya bisa diselesaikan oleh wilayah atau pemerintah setempat ya. Ini videonya 3 hari lalu, cuman baru gua skip sekarang. Lanjut ke video selanjutnya guys. Wah, ternyata nggak cuma jalannya aja nih yang diurus. Sini Banten selain jalan rusak, huntarannya juga tak terurus hutannya. Huntarannya juga nggak diurus nih. Hunian sementara korban Hunian banjir sementara, ya. bandang 2020 cuma masih aja tuh di situ. Katanya Buset. sementara Banjir bandang 2020 loh. 6 tahun loh sementara. Aduh, gimana ini gubernurnya? Tolong segera diurus dong.
ini sampai seviral ini? Masa nggak denger sih? Nih, lihat videonya. Sekarang saya sedang berada di perbatasan antara provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten. Yang unik di sini adalah jalan di Kabupaten Lebak, provinsi Banten. Dan di sini adalah jalan Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat. Perbedaannya di Kabupaten Bogor sudah aspal, sementara di Kabupaten Perbedaannya jauh banget ya. Ini lokasinya berada di Huntara, Ini Kampung jalannya Lebak, udah kayak gini. Kemudian sementara warga korban banjir bandang tahun Nah, 2000. Jawa Barat jalannya mulus Ya, banget. seperti itu. Provinsi Jawa Barat ini adalah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor. Bagaimana Lebak tanggapan sama Anda? Kabupaten Bogor. Ngeri ya. Ini udah 6 tahun katanya, 6 tahun belum ada apa namanya, perbaikan sama sekali. Jalannya juga ini yang dari Jawa Baratnya Bogor sama yang dari sana tuh dari jauh. Nah, semoga cepat selesai ya buat pemerintah setempat. Semoga cepat ada tindakan yang aksi nyata lah pokoknya. Semoga cepat selesai lah. Video selanjutnya. Oh, ini video lanjutan yang barusan ya, ada beberapa yang bikin videonya juga. Hunian sementara kok udah 6 tahun, sungguh miris. Ya sih, 6 tahun udah lama banget lah. Lihat videonya. Buset, ini 6 tahun kondisinya kayak gini. Kasihan warganya juga ya. Kondisi hunian sementara di Kecamatan Lebak Kedong, kondisinya ya seperti ini. Alasnya terpal, juga atapnya juga terpal ya. 221 rumah. 221 rumah loh, kondisinya semuanya hampir kayak gini. Ada yang tambah pakai bilik, ini bilik ya, ada yang dari bambu, ada yang pakai terpal juga, kebanyakan pakai terpal sih. Gila sih, 6 tahun sih, ini udah lama banget lah. Masih ya belum ada ini juga, tapi emang udah buktinya, ini baru 1 hari lalu videonya. Semoga pemerintah cepet gesit deh, ini kasihan lah, 221 rumah loh, banyak banget. Nggak kebayang sih, maksudnya 1 hari, tiap hari tuh ya dengan kondisi kayak gitu pasti banyak kegiatan hari-hari yang susah buat dilakuin ya. Cek Ira, aduh. Nah, ini ada, gue sempet kaget juga sih kemarin, sempat lihat di beberapa platform media sosial ada berseliweran fotonya Teh Rike ya, Teh Rike atau biasa disebutnya Teh Oneng. Teh Rike Diah Pitaloka ini kan salah satu perempuan yang geraknya gesit gitu, maksudnya di pemerintahan. Cuman ini ada berita yang apa namanya, viral terseret, suap Ijon Bupati Bekasi bakal ditanyai KPK katanya. Ya gue harap sih semoga nggak beneran ya, karena kalau emang dia sangat disayangkan sih. Kaget sih, bener-bener kaget lah dengarnya. Coba kita lihat Oh, Cek Iro. reaksinya dari Mpok. Mudah-mudahan cuma Macika hanya ya. sebagai saksi aja ya, jangan nyampe terlibat atuh. Bener. Aing mah Serikan di Jawa Barat. Aduh, bingung gua warga ya baru kata-katanya gitu kan. Cukup mengagetkan. Ternyata banyak sekali ini di Bekasi. Bahkan kok denger juga nih ya, udah beberapa anggota DPRD Bekasi gitu, Kabupaten Bekasi ya, udah mulai pada ditanya-tanya, diperiksa-periksa ini. Ya Allah, makanya udah jangan pada lelaguan ya. Gawe yang benar ya. Bener kok, gawe yang bener. Ini gawe yang bener itu bener. Udah. Enak di depan doang, kalau makan-makan duit begituan teh di akhirnya menong. Belum lagi ntar dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Cek Iroma ini hanya sebatas Bener. ditanyai aja sebagai saksi ya. Mudah-mudahan tidak terlibat dan Di tidak awal. terbukti menjadi nanti Amin, tersangka atau amin. terdakwa. Sangat disayangkan Amin. soalnya Cek Iro tuh Semoga salah kalau satu emang dia sih wanita emang yang benar memang cukup disayangkan. gacor gitu ya terkait masalah Gacor, bener, urusan gacor. kepentingan masyarakat yang Iya. ada di sekitaran kita tuh begitu ya.
Udah ah, bye. Bener. Cek Ira. Iya bener. Semoga emang gak terlibat ya. Bener-bener gacor soalnya Terika itu kalau misalkan dari segi ya udah mumpuni lah. Semoga aja Pak ya berdoa yang terbaik aja lah ya. Oke, next. Yang gini aja susah banget. Nah ini ada masalah sampah 5 tahun nggak selesai-selesai. Tangan KDM 5 menit langsung selesai katanya guys. Ini videonya baru 2 hari. Coba kita lihat. Sih, kerjaan 5 menit yang itu mah. Pemerintah. Enggak begitu. Kalau gitu nggak selesai-selesai. Loh ya nggak bisa. Saya nanti panggil wali kotanya. Lo nggak bisa nanti panggil wali kotanya. Enggak begitu. Ya kalau sampahnya di kota Bekasi, ya balik lagi dong ke Bantar Gebang. Jangan juga Bantar Gebang dikomersilkan, sampah di kampungnya nggak boleh diterima. Nggak boleh. Enggak, saya panggil wali kotanya. Nanti kayak orang gila lagi sampah itu. Rest area bayar pajak nggak? Pajak restoran, ya kan? Berarti Pemda dapat duit. Dia duitnya untuk sistem pengelolaan sampahnya, limbahnya. Ini kayak gini nih. Iya, bahkan harus ada solusinya. Ya solusinya harus ada penerima. Kota Bekasinya harusnya bantu. Ya nanti kita selesaikan. Anda pemerintah bukan? Ya pemerintah selesaikan pemerintah lagi. Kan urusannya emang provinsi kudu ditunda di gedung sate gua aing. Masih bener sih aya gubernur Mas Kieu sate. Saya mau panggil deh bupati sama wali kotanya. Hulunya harus dibenahi. Dua-duanya. Emang ada anggaran tampil. Bagian provinsi lagi. Masa diurus semua sama provinsi? Udah pakai aja nggak apa-apa. Pokoknya Ya sih maksudnya Pak Deddy bilang kan katanya masa harus diurus lagi terus sama masalah sampah aja sama provinsi gitu kan. Soalnya kan ada pemerintahan di sekitar gitu kan buat bapak-bapak atau para pemimpin lah pokoknya bupati atau wali kota di wilayah setempat. Coba deh maksudnya masa sih masalah kayak gini harus sampai gubernur juga gitu yang ngurusin. Semoga bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi mimpin pada cekatan juga ya biar masalah-masalah di sekitar lingkungannya juga bisa selesai maksudnya tanpa harus rame dulu atau viral dulu gitu kan. Pokoknya lanjut. saya bertanggung jawab untuk buah. Wali kotanya saya buang aja ke situ kemana? Sumber Batu. Gubernur Jawa Barat ayeuna gawe teh nguruskeun runtah we. Nah, iya. Bang Kades, lahannya di mana? Nanti saya panggil bupatinya anggarannya udah ditingkatin. Belum diserah terimakan dari Pertim ke kami. Atuh gampang, Pak, tinggal bupati nyuruh serahin. Kami udah lapor. Yang gini aja susah banget sih. Kerjaan 5 menit yang itu mah. Bro, Pak Deddy, 5 menit kerjaan kayak gini 5 menit masa harus ribet katanya. Pemerintah. Tapi sekarang hari ini bupati saya perintahkan untuk nyerahin. Saya telepon bupatinya. Nanti sebagian oleh provinsi dibantu, Pak. Langsung Tapi ditelepon, Bekasi itu guys. nggak usah dibantu. Provinsi itu anggarannya minus 629 miliar. Bekasi mah anggarannya surplus hampir 400 miliar. Duitnya banyak, provinsi yang kurang. Oh, bupatinya nggak diangkat lagi. Untuk solusi selanjutnya yang apa supaya nggak ngalir sih gimana ya Pak dari Polban? Nanti saya urusin. Bukan dirapatkan, diselesaikan. Rapatnya udah sering Pak tapi nggak selesai. Pemimpin rapatnya siapa? Udah ditunda. Pak Bupati, ini sampah di sini kita mau angkat ya. Itu penyerahan aset pembelian tanah Perkim 2025. Hari ini juga segera diserahkan ke DLH. Hari ini, jam ini, sekarang panggil ya agar sampah yang di Burakeng segera digeser ke situ. Yang kedua, Bapak siapin anggaran pergeseran ya untuk sewa atau beli alat berat, dump truk, eskavator serta alokasi anggaran untuk honor tenaga operatornya agar sampah di Burakeng segera geser sehingga tolnya bisa jalan ya. Oke Pak, harus cekatan Bapak ya. Pokoknya itu selesaiin. Hari ini telepon itu Perkimnya segera serahin ke DLH ya. Oke, kasih. Dah, Pak. Pokoknya sampah Kota Bekasi yang ngalir ke Kabupaten Bekasi harus menerima dikembalikan ke Kota Bekasi. Jadi Bapak ngurus ini berapa tahun? 5 tahun Pak, dari sejak 2020. Udah kelar-kelar. Nggak ada yang ngeberesin. Dengan wali kota, Audiensi wali kota, bupati, DPRD, terus nggak kelar-kelar. Harusnya sampah itu bukan diaudensikan, Pak, diangkut, Pak. Betul. Ini sudah minta. Tapi Pokoknya Jawa Barat harus bersih, rapih, indah, cantik, secantik kepala lingkungan hidupnya. Batuk. Kenapa? Mbak, sehat, Pak. Katanya 5 tahun guys, 5 tahun loh, ini 5 tahun. Ya, bingung juga sih ya buat nantinya. Ya semoga cepet inilah, masa ya harus Bapak Aing terus gitu ya. Bapak Aing yang turun tangan gitu maksudnya. Padahal tadi disebutin sama Pak Deddy itu katanya surplusnya aja udah beda jauh. Kalau provinsi itu minus 600 miliar lebih, sedangkan Bekasi itu
dapat 400-an katanya, 400 miliaran. Masa nggak bisa ngasihin yang kayak gini katanya. Jadi Pak Deddy minta datangnya dari Bekasi ya balik lagi sampahnya. Oke, lanjut. Suparno Nah ini ngomong ada dari Mangame baru nih. Buruh akan demo sampai Gubernur Jawa Barat dari mulai di Taubatan Nasuha katanya. Maksudnya siapa yang harusnya Taubatan Nasuha gitu kan? Maksudnya Bapak Aing mah kan jalannya ya tahu sendiri lah maksudnya. Mana ada sih bikin owner gak jelas maksudnya kayak gitu. Astagfirullah, ini yang ngomong bener-bener ya. cenah buruh moal eureun demo nepikeun ka KDM Tobatan Nasuha anjir. Kita lakukan sampai kapan? Sampai Deddy Mulyadi Oh ini si Suparno itu ya. sebagai Gubernur Jawa Barat Tobatan Nasuha. Nu kudu Tobatan Nasuha mah sia Suparno. Bener. Memprovokasi Bener, buruh. Mang, bener. Sia geus membenturkan buruh dengan pendukung KDM dengan masyarakat Jawa Barat. Sia geus menebar kebencian di sosial media. Sia oge geus menghina, memfitnah, mencaci maki pemimpin Jawa Barat. Tetapi gubernur konten hanya memikirkan perutnya sendiri. Ya omongan teu balik nyebut KDM nya mementingkan perut sendiri. Ari sia gogorowokan jang beuteung saha. Mengatasnamakan pembela buruh tapi sia oge ngalebok esang buruh. Lamun bener sia bela buruh ulah aya potongan gaji buruh tiap bulan ka serikat. Lamun sia bener bela buruh loba pengangguran. Sok asup-asupkeun gawe ku sia. Lamun sia bener bela buruh nya ketika ngabela buruh anu benang PHK ulah aya timbal balik kudu nyoblos partai sia. Sia salah lamun misalkan nyebut KDM ngonten. Jang mementingkeun beuteung sorangan. Ya hasil ngonten dina YouTube KDM mah jang berbagi ka masyarakat. Jang ngabantuan nu gering, nu kalaparan, nu teu bisa sakola. Aya nu imahna runtuh. Ngabantuan fakir miskin, anak yatim, pati jompo. Ngonten oge bermanfaat jang masyarakat. Suparno ngomong cenah buruh. Iya, maksudnya nggak usah memprovokasi ya. Kalau demo kemarin udah ada demo katanya mau nutup 11 tol, terus sekarang bilang Pak Deddy harus Tobatan Nasuha gitu, maksudnya nggak bagus lah maksudnya. Kalau emang mau demo aja gitu, maksudnya nggak usah. Jadi ibaratnya pengen apa ya? Ya ditakutkan sih itu ya, nantinya malah jadi blunder gitu, maksudnya blunder buat diri sendiri gitu maksudnya. Sayangkan banget sih. Ini ada lagi Suparno, Partai Buruh kembali bersuara membuat gaduh katanya. Memprovokasi buruh lawan KDM di jalanan. Deddy Mulyadi semakin ngawur. Sekali lagi kami kaum buruh lawan gubernur konten ya dengan cara jalanan. Kami kaum buruh lawan gubernur konten ya dengan cara jalanan. Karena di konten kami di batur-batur ikat kami habis-habisan. Pimpinan buruh dipunya habis-habisan. Itu bukan menjadi persoalan bagi kami. Kami akan turun ke jalan terus. Ngawur piye to Mas? Maksudnya kan wis jelas sampean rakyat itu ora trimo. Nah ini orang Jawa loh yang reaction videonya itu orang di luar Jawa Barat kayaknya ya. Intine nak pemimpinnya iku mbok serang karena opo kerjone wis jelas berpihak karo rakyat. Mulakno rakyat iku beloni terus sampean wae sing ora genah pikirane. Apa dadi provokasi. Iki arep gaya jalanan. Piye maksudnya gaya jalanan? Iya, mlaku-mlaku ngono. Sambil bengok-bengok. Iya. Tujuannya golek tambahan masa ngono. Ben akeh kancane sampean. Ngayal stres golek Pak Purnomo sampean. Ngerti Pak Purnomo kan? Sing ngobati kae sing wong sering mlaku-mlaku nang dalan. Nah orangku tak telepon ke Pak Purnomo ya, tak telepon ke Pak Purnomo sampean. Ini mau diteleponin nggak katanya Pak Purnomo, bisa ngaco katanya.
Ya, katanya Mang Ahmad atau Mas Ahmad ya, ini bilang katanya apa sih yang harus dikoreksi katanya. Pak Deddy kan udah tahu maksudnya, walaupun emang konten, tapi maksudnya uangnya itu, penghasilannya itu banyak buat dipakai kepentingan umum juga gitu, maksudnya ada yang dikasih ke masyarakat yang gak mampu dan lain sebagainya lah. Kerjanya juga nyata gitu, maksudnya dibilang kerja nyata juga kan emang pembangunan lagi berjalan juga, terus beberapa spekulasi masalah yang udah berjalan itu ada beberapa yang udah selesai juga. Dan maksudnya, maksud Mas ini tuh, lu tuh ngapain katanya sampai harus ngejelek-jelekin pemimpin Jawa Barat gitu, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi atau biasa disebut Bapak Aing ya. Jadi ini orang yang di luar Jawa Barat aja ngerti gitu, maksudnya gimana kerjanya Pak Deddy, gimana karakternya Pak Deddy buat mimpin gitu maksudnya. Termasuk si Mas bilang juga, ya kamu juga yang bahkan video ini yang bikin videonya, yang ngomongnya itu, yang berdemonya itu ikut ngerasain gitu maksudnya, ngerasain gimana sih kinerja Pak Deddy, kan dia juga buruh gitu ya. Sungguh aneh. Panji Pragiwaksono katanya menyinggung soal politik, balas budi, katanya menyampaikan bahwa organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah menerima izin tambang sebagai bentuk balas budi. Panji kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh kelompok pemuda NU dan Muhammadiyah kemarin pada hari Kamis ya. Sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang. Yang diduga jadi penyebab komika Panji dilaporkan polisi. Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama, ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, kan dia kan. Masa ditolak? Ini pasti karena aku rajin sholat. Rezeki anak soleh nih, diambil guys. Gue denger HKBP nolak, HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget, apalagi ngurus tambang, capek gue. Itu cuplikannya ya. Maksudnya banyak yang mempertanyakan itu di mana letak komedinya, dan maksudnya apa nggak ada buat jadiin bahan komedi yang lain gitu maksudnya. Ya, gitulah. Oke guys, mungkin hari ini atau dalam video ini cukup sekian ya. Semoga kalian menjalani liburan hari Minggunya dengan happy walaupun cuaca di kota gua ini hujan. Maafin juga kalau misalkan ada salah-salah kata, salah-salah ucap yang gak enak, yang gak berkenan gitu maksudnya. Semoga video ini menghibur. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa buat yang baru nonton di klik tombol like, comment, share, and subscribe-nya biar channel ini tambah berkembang dan makin rame juga ya. Oke, thank you. Cukup sekian and see you. Bye-bye.
Oke guys, selamat siang. Menemani hari ini, siang ini di kota gua hujan guys. Kota kalian pada hujan nggak? Dari pagi di sini hujan terus. Buat kalian yang belum makan, sok silahkan nonton sambil makan. Yang mau sambil ngopi, yang mau sambil rebahan. Hari Minggu ini gua mau bahas beberapa topik di video kali ini ya. Oh iya, buat rekan-rekan semua juga yang lagi pada nonton, semoga dikasih selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dilancarkan urusannya. Mungkin kali ini ada beberapa topik yang bakal dibahas ya. Ya kita reaction beberapa video yang hari ini lagi pada rame diperbincangkan. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja gas ke video pertamanya.